warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Rahma dari kelas 21A. Saya akan melakukan sebuah pidato mengenai bahayanya judi online untuk memenuhi UAS mata kuliah Strategi Komunikasi Sosial. Langsung saja yang terhormat, Ibu Bapak dosen, para mahasiswa dan mahasiswi, serta rekan-rekan yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu serta Bapak dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membahas sebuah isu yang semakin mengkhawatirkan di tengah masyarakat kita, yaitu bahaya judi online. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, akses internet kini telah menjangkau hampir seluruh pelosok negeri kita. Hal ini tentu membawa banyak manfaat, seperti kemudahan dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Namun, di balik semua manfaat tersebut terdapat sisi gelap yang sering kali luput dari perhatian kita. Salah satu sisi gelap tersebut adalah maraknya judi online. Hadirin yang saya hormati, judi online adalah sebuah aktivitas bertaruh menggunakan uang atau harta lainnya melalui platform internet dengan harapan memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat. Berbeda dengan judi konvensional yang memerlukan kehadiran fisik di suatu tempat. Judi online ini dapat diakses dengan mudah hanya melalui ponsel pintar atau smartphone atau komputer yang terhubung dengan internet. Dengan berbagai jenis permainan yang ditawarkan seperti taruhan olahraga, poker, roulette, hingga slot online. Judi online ini dengan cepat menarik minat banyak orang, terutama generasi muda yang melek teknologi. Namun di balik kemudahan akses dan janji keuntungan yang menggiurkan, judi online membawa dampak negatif yang serius. Pertama-tama, mari kita bahas dampak negatif judi online dari segi finansial. Nah, judi online ini tuh sering sekali menjanjikan kemenangan besar dengan modal yang relatif kecil. Namun kenyataannya, peluang untuk menang sangatlah kecil. Banyak orang yang terjerat dalam lingkaran setan ini dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan cepat. Akibatnya, mereka menghabiskan banyak uang untuk berjudi, bahkan hingga mengorbankan kebutuhan pokok. Tak jarang orang yang terjerat judi online ini harus berhutang atau menjual harta benda mereka untuk terus bermain. Pada akhirnya, mereka justru mengalami kerugian finansial yang sangat besar, yang tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada keluarga dan orang-orang terdekat. Nah, selain kerugian finansial, judi online juga membawa dampak buruk bagi kesehatan mental. Nah, ketagihan judi online ini bisa menyebabkan seseorang mengalami stres, cemas, dan depresi. Tekanan untuk terus bermain dan berharap mendapatkan kemenangan dapat mengganggu pikiran dan emosi seseorang. Ketika mengalami kekalahan, rasa frustasi dan putus asa seringkali muncul, yang kemudian mendorong mereka untuk terus berjudi dalam upaya mengembalikan kerugian. Nah, siklus ini yang dapat menyebabkan gangguan psikologis yang serius, bahkan hingga menyebabkan tindakan bunuh diri. Nah, tak kalah penting, judi online juga memiliki dampak sosial yang merusak. Nah, orang yang kecanduan judi online tersebut mengisolasi diri dari lingkungan sosial dan mereka. Mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu di depan layar komputer atau ponsel, sehingga hubungan dengan keluarga, teman, rekan kerja menjadi terganggu. Selain itu, ketergantungan pada judi online seringkali membuat seseorang mengabaikan tanggung jawab sosial dan pekerjaan mereka. Hal ini tentu berdampak negatif pada produktivitas dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Selain dampak tersebut,
kita juga harus menyadari bahwa judi online tersebut seringkali terkait dengan aktivitas kriminal. Banyak situs judi online yang beroperasi secara ilegal dan tidak memiliki izin resmi. Mereka seringkali menggunakan metode pembayaran yang tidak transparan, sehingga rentan terhadap pencucian uang dan tindakan kriminal lainnya. Selain itu, penggunaan judi online juga rentan menjadi korban penipuan dan pencurian data pribadi. Data pribadi ini yang diberikan saat mendaftar di situs judi online tersebut bisa saja disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan-tujuan yang merugikan. Hadirin yang berbahagia, untuk mengatasi masalah judi online yang semakin mengkhawatirkan ini, kita perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama-tama, kita harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai bahaya judi online, baik melalui edukasi formal di sekolah maupun melalui kampanye di media sosial dan komunitas. Penting bagi kita untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai dampak negatif judi online, sehingga masyarakat, terutama generasi muda, dapat memahami resiko yang mereka hadapi. Selain itu, peran keluarga juga sangat penting dalam mencegah dan mengatasi masalah judi online. Orang tua harus lebih efektif dan aktif dalam mengawasi aktivitas anak-anak mereka di dunia maya dan memberikan bimbingan yang tepat mengenai penggunaan internet yang sehat dan positif. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak akan membantu dalam mencegah terjadinya kecanduan judi online. Orang tua juga perlu menjadi teladan yang baik dalam penggunaan teknologi dan memberikan pengetahuan mengenai bahaya judi online tersebut. Lalu, pemerintah dan pihak berwenang juga harus mengambil langkah tegas dalam memberantas judi online tersebut. Nah, penegakan hukum yang lebih ketat terhadap situs-situs judi online ini, serta pengawasan yang lebih baik terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan akan membantu dalam mengurangi aktivitas judi online. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir akses-akses kepada situs-situs judi online ini. Langkah-langkah ini tentu perlu didukung oleh regulasi yang jelas dan tegas agar dapat berjalan dengan efektif. Tak kalah penting, kita juga harus memberikan dukungan kepada mereka yang sudah terlanjur judi online. Penyediaan layanan konseling dan rehabilitas bagi para pencandu judi online akan membantu mereka untuk pulih dan kembali ke kehidupan normal. Dukungan dari keluarga, teman, masyarakat sekitar sangat dibutuhkan untuk membantu mereka keluar dari jerat kecanduan ini. Program-program rehabilitas juga perlu dilengkapi dengan kegiatan positif yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari judi online, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan olahraga, dan kegiatan sosial lainnya. Hadirin yang saya hormati, peran media massa juga sangat penting dalam memerangi judi online. Media dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan edukasi mengenai bahaya judi online. Kampanye anti judi online melalui media massa, baik televisi, radio, surat kabar, maupun media sosial, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif judi online dan mendorong mereka untuk menjauhi aktivitas tersebut. Selain itu, kita juga perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap iklan judi online. Banyak situs judi online yang menggunakan iklan-iklan menarik dan menggoda untuk menarik minat masyarakat, terutama generasi muda. Regulasi yang ketat terhadap iklan judi online dan pengawasan yang lebih baik terhadap konten-konten yang beredar di media sosial dapat membantu mengurangi daya tarik judi online. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan platform media sosial untuk menghapus iklan-iklan judi online yang melanggar aturan. Nah, sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam mencegah dan mengatasi bahaya judi online. Kita perlu saling mengingatkan dan memberikan dukungan kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin terjerat judi online. Dengan saling peduli dan memberikan dukungan, kita dapat membantu mereka untuk keluar dari jerat kecanduan judi online dan kembali ke kehidupan yang lebih baik. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung untuk mencegah maraknya judi online di tengah masyarakat kita. Ibu, Bapak, dosen, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi,
Judi online bukanlah masalah sepele yang bisa kita abaikan. Dampaknya yang merusak tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, dan negara kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk melawan bahaya judi online ini. Mari kita tingkatkan kesadaran, edukasi, dan pengawasan, serta memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Ibu bapak dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi, judi online bukanlah masalah sepele yang bisa kita abaikan. Dampaknya yang merusak tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, dan negara kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk melawan bahaya judi online ini. Mari kita tingkatkan kesadaran edukasi dan pengawasan, serta memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan produktif bagi kita semua. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.